kita akan membahas tentang bagaimana menganalisis pada kegiatan analisa perencanaan sistem informasi. Kemudian kita buat model grafisnya berupa diagramasi. Memang diagramasi ini sudah relatif lama, namun pada kenyataannya untuk pembelajaran masih cukup mendidik ya, sehingga para peserta didik bisa lebih fokus, kritis dalam berpikir. Dan diagramasi ini juga merupakan langkah awal di dalam kita mempelajari bagaimana menganalisis sebuah lingkungan. Kali ini kita akan coba bahas bagaimana mengkonversi model narasi cerita ke dalam bentuk model grafis dalam bentuk diagramasi. Ini adalah kita contoh kegiatan menganalisis ya, karena analisa perencanaan sistem informasi diawali dengan kegiatan menganalisis. Sehingga apa makna menganalisis di sini ya? Pada kasus di sini saya coba untuk mencontohkan di sebuah lingkungan koperasi ya. Koperasi di sebuah perusahaan, adanya pemisahan antara perusahaan dengan koperasi, kepengurusannya ya. Sehingga pimpinan perusahaan pada kasus ini sebetulnya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan koperasi tersebut. Ini saya contohkan sekelompok orang melakukan kunjungan survei ke lingkungan koperasi tersebut dan mendapatkan sebuah cerita kegiatan seperti ini. Saya rasa ini adalah cerita berupa kita anggap sebagai model narasi dari kenyataan sesungguhnya di lingkungan koperasi tersebut. Cukup rinci, detail, dan seperti inilah seharusnya di dalam saudara melakukan analisis terhadap sebuah lingkungan yang akan kita kembangkan ya. Jadi ini akan kita kembangkan, akan kita bangun program aplikasinya, akan kita bantu sehingga koperasi tersebut tidak bekerja secara manual atau mungkin lambat ya. Nah, jadi langkah awalnya adalah seperti ini. Jadi saudara harus mendapatkan cerita lengkap. Nah, di sini saya contohkan hubungan dengan perusahaan meningkatkan kesejahteraan, membantu pegawai, maka pegawai-pegawai yang akan mengkredit barang di koperasinya, membeli barang di koperasi harus mengisi formulir dulu gitu ya. Di mana formulirnya dikeluarkan oleh koperasi. Kemudian kalau sudah oke, nanti dilihat lagi kartu pegawainya apakah benar dari perusahaan tersebut. Kalau memang benar baru dibolehkan untuk membeli barang dan seterusnya ya. Sehingga para pegawai pun akan mendapatkan kartu untuk kredit ya, karena pembelian barangnya bisa kredit, jadi dibayar per bulan. Koperasi mengeluarkan sebuah kartu untuk catatan cicilan. Ini saya sebut dengan kartu tanda kredit ya. Sebetulnya adalah kartu tanda pembayaran cicilan per bulan yang akan diisi setiap bulan jika pegawai tersebut mencicil barang yang dibelinya ya. Kemudian di sini ada surat keterangan yang juga harus diketahui oleh perusahaan, pimpinan perusahaan sebagai tanda pegawai tersebut baru dibolehkan untuk mengkredit barang di koperasi tersebut. Ya, koperasi itu sendiri pun akan membuat laporan stok dan lain-lain ya, laporan keuangan. Oke, sekarang kita coba dari model narasi ini kita akan ubah ke model grafis. Saya sepotong-sepotong saya akan coba untuk menjabarkannya ya, mulai dari FIKB ini gimana ceritanya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Untuk memastikan apakah kegiatan APSI dapat dilakukan pada koperasi serba usaha tersebut, maka perlu pembuktian terlebih dahulu bahwa koperasi adalah sebuah sistem. Sebuah lingkungan dikatakan sistem jika ada terbukti adanya 9 karakteristik ya. Kita sudah bahas. Selanjutnya ini gambaran ringkas sedikit ya. Siapa yang membeli barang harus mengisi dokumen formulir isian kredit FIKB ya. Pada setiap pegawai ini membeli barang harus mengisi dokumen formulir isian. Ini saya contohkan bahwa pegawai toko memberikan formulir ya. Kemudian formulir diisi, formulir yang sudah diisi kita sebut dengan DPB jadinya ya, daftar permintaan barang. Kemudian pegawai juga mengirimkan kartu pegawainya, kemudian dicatat di buku transaksi oleh petugas toko sehingga DPB menjadi DPB tercatat ya. Jadi konsepnya adalah setiap dokumen yang sudah melewati proses setidaknya akan berubah namanya. Kalau tidak berubah kita tambahkan sedikit bahwa terjadi perubahan setelah diproses ya. Beserta kartu pegawai tercatat ke administrasi. Kemudian ada yang mencek kebenaran sebagai pegawai atau bukan gitu ya. Nah, kemudian kartu pegawai yang sudah dicek kita sebut sebagai kartu pegawai, tadinya kartu pegawai tercatat jadi kartu pegawai tercek ya.
dikembalikan ke petugas toko untuk dikembalikan ke pegawai ya. Ini DPB tercek juga dikirim ke gudang untuk melihat apakah daftar barang yang diminta ada di gudang ya. Bila tersedia maka dicatat di buku. Nah, ini kalau sudah di buku pengeluaran barang atau BPB ya. Gudang membuat buku sendiri kalau ada barang tersedia, kemudian tersedia barangnya dikirim ke keuangan oleh administrasi ya. Kemudian keuangan akan membuat kartu tanda kredit atau kartu pembayaran cicilan tadi ya. Kemudian ditandatangan oleh manajernya karena ini akan diberikan ke pegawai yang kredit barang ya. Keuangan juga mencetak kwitansinya 1 disimpan, 2 lagi diberikan ke administrasi bersama dengan kartu tanda kredit yang sudah valid yang sudah ditandatangan oleh manajer. KWT pun kwitansi pun disimpan juga oleh ADM, 1 lagi dikirim ke petugas toko untuk dikirim ke pegawai ya. Kartunya juga gitu sama. Dan KDM juga membuat surat keterangan ya, surat keterangan bahwa pegawai yang bersangkutan mengkredit barang ya. Surat keterangan diberikan ke pegawai, oleh pegawai dikirim ke pimpinan perusahaan untuk ditandatangani ya, disetujui. Kalau sudah disetujui dikembalikan dan pegawai akan mengirimkan kembali ke koperasi melalui petugas toko ya. Ini surat keterangan validnya diberikan ke ADM bahwa dia disetujui untuk boleh mengkredit barang oleh pimpinan perusahaannya gitu ya. Karena ditakutkan dia banyak utang di mana-mana. Nah, sementara orang gudang juga akan membuat laporan stok ya, dan seterusnya. Ini ceritanya adalah seperti ini cara membuat diagramnya ya, dan ini garis boundary-nya. Nah, kita lihat bahwa sini pimpinan perusahaan ini tidak langsung terlibat dengan koperasi atau tidak langsung berkomunikasi dengan koperasi, sehingga dianggap tidak perlu kita bahas ya. Jadi pimpinan ini adalah environment-nya dari environment pegawai. Nah, makanya jadi tidak perlu kita bahas untuk ke depan dalam pembuatan use case, untuk pembuatan diagram ASI dan lain-lain. Pimpinan perusahaan tidak perlu digambar ataupun di activity diagram tidak kita buat, karena kita hanya bicara tentang lingkungan dari koperasi ya. Oke, selanjutnya ya sudah jelas tadi ya. Kita mulai terjemahkan cerita di atas menjadi diagram ASI. Perhatikan baik-baik, jangan malas berpikir. Ya, dari analisis kita lihat bahwa di sini ada 2 aktor utama, yaitu pegawai dan manajer toko serta 4 aktor pendukung, petugas toko, administrasi, gudang, dan keuangan. Berarti kita akan buat 6 kolom. Ingat tadi pimpinan perusahaan tidak dilibatkan karena dia environment dari environment ya. Nah, ini diagram ASI dari koperasi, ada 6 kolomnya. Kita mulai dari langkah pertama tadi sesuai dengan ceritanya tadi, model narasinya ya. Kata cerita di atas tadi bahwa P yang membeli barang harus mengisi dokumen formulir isian kredit barang FIKB 2 rangkap. FIKB yang tadi diisi menjadi dokumen daftar permintaan barang. Nah, coba gambarnya kan seperti apa? Seperti ini kira-kira. Ini FIKB minta ke petugas toko, diambil oleh pegawai, kemudian diisi barang yang diminta formulirnya sehingga jadi DPB ya. Ini sesuai dengan potongan cerita tadi ya. Seperti inilah cara menerjemahkannya ya. Gambarnya memang 2 rangkap, ini dari bawah, kemudian kita mulai lagi dari atas begitu ya. Ini cara menggambarkan yang benar, dan ini adalah simbol proses. Berarti simbol, jadi kalau dikatakan bacanya adalah proses pengisian barang yang diminta, proses mengisi formulir barang yang diminta, kira-kira itu ya. Nah, jadilah dia DPB ya, karena konsepnya adalah setiap dokumen ini formulir yang melewati proses dia akan menjadi dokumen baru. Kalaupun secara fisik tidak berubah, kertasnya itu juga, minimal namanya kita rubah ya menjadi DPB. Oke, selanjutnya apa? Kita cuplik lagi kata cerita di atas. Lalu P menyerahkan DPB 2 rangkap dan kartu pegawai ke petugas toko. Nah ya, DPB yang 2 rangkap tadi beserta kartu pegawai diserahkan ke petugas toko. Dan setelah dicatat di buku transaksi, kedua dokumen tersebut oleh PT diserahkan ke ADM. Nah ya, kita lihat ini dua-duanya dicatat dulu nih, dicatat pada buku transaksi. Nah, ini buku transaksinya, ini dua dokumen asal, DPB dan KP. Tadi saya ingatkan, karena dokumen sudah melewati proses, setidaknya namanya kita tambahkan jadi DPB tercatat, kartu pegawai tercatat, dan di sini ada dokumen baru.
hasil proses ini, yaitu adalah buku transaksi ya. Jadi inputnya 2 dokumen, outputnya jadi 3 dokumen. Jelas ya? Kemudian diserahkan ke ADM, dilakukan penyerahan ke ADM dua-duanya. Nah ya, PT-nya enggak, buku transaksi enggak, 2 ini aja diserahkan ke ADM. Jelas sampai sini ya? Selanjutnya, lalu ADM mencek kebenaran sebagai pegawai. Nah, dicek apakah dia betul pegawai, lihat dari kartu pegawainya benar nggak dia pegawai. Kalau bukan pegawai nggak boleh kredit, soalnya nggak boleh beli barang ya. Tapi kalau pegawai baru boleh. Kemudian setelah dicek, hasilnya adalah DPB-nya disetujui, KP-nya tercek, dan diserahkan kembali ke PT ya, oleh ADM ke PT, ke P melalui PT ya. Dikasih ke PT dulu, baru dikasih ke P. Kemudian DPB juga satu rangkap diserahkan ke bagian gudang, satu rangkap nih. Jadi ini ada 2 rangkapan, satu rangkap diserahkan ke gudang untuk dicek apakah barang yang diminta ada ya. Oke, jelas ya, ini potongan ceritanya seperti ini. Kita lanjut. Kemudian, nah, bila tidak tersedia semua dokumen dikembalikan ke P melalui ADM. Bila tersedia maka akan dicatat di buku pengeluaran barang ya. DPB tidak tersedia, ini BPB ada. Kalau tersedia, ini kalau karena dalam diagram ASI tidak ada operasi if ya, jadi semua digambarkan ya. Kalau DPB ada, maka dicatatlah di buku pengeluaran barang, sehingga jadi DPB ada tercatat. Ada dokumen baru namanya BPB, buku pengeluaran barang ya. Sementara gimana dengan DPB tidak tersedia dikembalikan ke P melalui ADM ya. Kita lihat garisnya. Ya, DPB dikembalikan ke ADM, tapi baru sampai ADM karena kertasnya habis, maka kita sambung nih ya, 1, 2, 3. Jadi kita akan sambung, ini adalah simbol tanda persambungan ke halaman lain gitu ya. Jadi kalau ke halaman lain cara nyambungnya seperti ini, 1, 2, 3 semuanya akan nyambung. Nah, yang 2 dokumen sudah ada di kolom ADM ya, jadi sambungan kedua masih di gudang, sementara dia harus dikembalikan ke ADM. Nah ya, ini jadi harus selanjutnya adalah kita lihat ya, karena garis habis nih, jadi kita harus sambung ke halaman berikutnya, 1, 2, 3 ya. Oke, digambar lagi kolomnya. Nah ya, kemudian DPB satu rangkap tadi oleh G diserahkan kembali ke ADM. Nah, ini dia ya, yang 2 tadi ya, yang 2 karena tadi ada di gudang, sementara kita akan bicara ke ADM, berarti dikembalikan ke ADM. Ya, ini tadi gambarnya dipindahkan ke ADM tadi ya, di gudang di atas tadi ya. Kemudian 1 dan 2. 1, 2, 2 kenapa tidak digambar dokumennya? Karena dia tadi ada di kolom yang sama, jadi nggak perlu digambar. Kalau ini kan tadi ada di gudang nih, di kolom gudang, makanya harus digambar ya. Digabung lagi, tadi kan 1 tadi digabung lagi, akhirnya jadi 2 rangkap lagi ya. Nah, ini juga sama, tidak ada operasi if dalam diagram ASI, sehingga kalau DPB-nya ditolak, ya dikembalikan ke pegawai, berarti barang nggak ada. Tapi kalau DPB-nya tersedia, maka dia akan dikirim ke keuangan ya, oleh ADM. 2 rangkap DP dikirim ke keuangan untuk dibuatkan kwitansi. Nah, ini cetak kwitansi, kemudian kartu tanda kredit, KTK, kemudian ini adalah DPB yang tersedia tadi karena sudah melewati proses. Ini jadi berubah jadi nama DPB yang sudah lunas, diarsipkan di sini. Ya, dan selanjutnya kita silakan aja dibahas lebih lanjut ya. Oke, saya rasa paham. Tanda persambungan juga jelas maksudnya apa. Simbol-simbol proses juga di dalamnya berarti ada kegiatan aktif ya, memproses. Nah ya, dokumen input diproses, hasilnya adalah output dokumen output.